Shalom, salam sejahtera dan salam damai sejati bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Pada kesempatan ini kita mau merenungkan Injil, merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bacaan Injil ini berkisah tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saudara-saudari, menarik apabila kita merenungkan bacaan Injil ini. Maka apabila kita punya kitab suci, silakan kita buka untuk kita baca dan bisa kita renungkan di dalam realitas hidup kita. Kisahnya kira-kira seperti ini. Ketika Yesus turun dari sebuah bukit, orang banyak berbondong-bondong datang menghampirinya. Karena apa? Karena mereka sudah melihat sesuatu yang luar biasa di dalam diri Yesus. Hal yang luar biasa itu adalah di mana Yesus bisa membuat mukjizat dan membuat orang lain terdecak kagum, baik dengan perbuatannya maupun dengan kata-katanya sendiri. Pada saat itu ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus lalu mengatakan kalimat ini, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Tuhan dapat menyembuhkan saya." Dalam teks kitab suci ini yang kita baca terjemahan bahasa Indonesia ini, tidak ada tanda baca selain dari tanda kutip. Artinya si kusta tidak bertanya, juga tidak menyuruh, tetapi membuat atau memberi sebuah pernyataan. Seandainya misalnya si kusta mengatakan, "Tuhan, jika Tuhan mau, apakah Tuhan dapat mentahirkan saya?" Itu masih tanda tanya. Atau misalnya, "Tuhan, jika Tuhan mau, tahirkanlah saya." Itu tanda seru tentunya. Tetapi di sini cuman tanda kutip lalu dibubuhi dengan tanda titik. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah pernyataan dari si kusta. Pernyataan tentang apa? Pernyataan tentang keyakinannya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Dan itu dilakukan oleh Yesus dan memang sembuh. Jadi Yesus pasti sudah tahu bahwa dirinya bisa melakukan segala sesuatu. Hal-hal yang mustahil sekalipun dapat dilakukannya. Tetapi seorang kusta juga sudah tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Ini keyakinan yang sangat luar biasa. Ini iman yang sangat luar biasa yang ditunjukkannya kepada kita di zaman ini dan kepada Yesus pada waktu itu. "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya loh." Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau kita renungkan dari kata-katanya ini? Ialah yang pertama, imannya yang sangat mendalam akan Yesus Kristus. Dia sangat percaya kepada penyelenggaraan ilahi terhadap dirinya. Dia menyandarkan dirinya secara total kepada Allah. Dia
menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dia sungguh-sungguh berpengharapan kepada uluran tangan kasih Allah melalui Yesus Kristus putranya. Ini yang ada di dalam diri si kusta, sehingga ia disembuhkan, sehingga ia menjadi tahir. Bapak Ibu, saudara-saudari, secara ringkas kita boleh mengatakan bahwa sesungguhnya iman dari si kusta inilah yang menyembuhkan dia. Kepercayaan dari si kusta inilah yang menyembuhkan dia. Bahwa Yesus melakukannya, yes. Tetapi iman harus ada terlebih dahulu, sehingga sebuah mukjizat kesembuhan terhadap dirinya itu terjadi. Coba kalau seandainya dia tidak yakin, tidak percaya kepada Yesus, dia tidak akan datang ke situ. Tetapi karena imannya yang begitu besar, maka dia ditahirkan oleh Yesus. Dia disembuhkan oleh Yesus. Kita ingat kata-kata Yesus di lain teks yang mengatakan, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkanmu." Maka Bapak Ibu saudara-saudari, iman kita menjadi penentu apakah permohonan permintaan kita akan terkabul atau tidak. Bahwa kita sebagai orang beriman sudah memasrahkan diri kepadanya, tetapi apakah kita telah memiliki iman? Jangankan sebesar biji sesawi ya. Ya, tentunya kita tidak bisa mengukur iman seseorang. Tetapi dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, seseorang misalnya datang kepada Yesus memohon, meminta, dan dengan hati yang bersih, saya yakin dia akan memperoleh apa yang dia minta dari Yesus. Kemudian, saudara-saudari, yang perlu kita renungkan dalam Injil ini adalah bahwa setelah memperoleh kesembuhan, Yesus justru mengatakan atau menganjurkan agar si kusta jangan memberitahukan peristiwa itu kepada siapapun. Padahal sebenarnya sudah banyak yang tahu, karena di awal dikatakan banyak orang berbondong-bondong. Tentu mereka semua melihat peristiwa itu. Tetapi Yesus tetap mengatakan jangan memberitahukan kepada siapapun tentang peristiwa ini. Tetapi pergilah kepada imam-imam dan persembahkanlah persembahan yang diwajibkan untuk kamu persembahkan menurut hukum Taurat Musa. Itulah sebagai bukti bagi mereka bahwa dia sudah sembuh, dan dia dilarang untuk mengatakan siapa yang menyembuhkan dia. Baik dari si kusta maupun dari Yesus sendiri, kita temukan kerendahan hati yang sungguh luar biasa. Yesus sendiri pun tidak membangga-banggakan atau mengunggul-unggulkan dirinya atas peristiwa itu, atas peristiwa yang luar biasa yang dilakukannya itu. Yesus tetap menganggap bahwa itu terjadi karena kehendak Bapa. Itu terjadi karena kuasa kasih dari Allah Bapa yang mencintai umatnya. Yesus sendiri pun tidak menganggar-anggarkan dirinya. Maka di situ juga kita temukan kerendahan hati yang sungguh luar biasa dari Yesus. Dalam realitas hidup kita, jangankan membuat hal yang sangat luar biasa, hal-hal kecil saja pun sebagai prestasi atau sebagai hal yang bisa dibuat oleh kita. Kita sudah ingin dipuji,
kita sudah ingin dikatakan bahwa oh itu saya yang melakukannya, oh itu karena jasa saya, oh itu karena usul saya, itu karena pendapat dari saya, itu karena saya melakukan, itu karena usaha saya, dan lain sebagainya. Artinya kita ingin mendapat pujian dari orang lain pada saat itu juga atas capaian yang kita peroleh. Saya yang memberikannya, saya yang membuat dia bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, model-model seperti ini tidak layak, tidak pas untuk murid-murid Kristus. Kita diajak untuk meneladani apa yang ditunjukkan oleh Yesus, meskipun dia membuat sesuatu yang sangat besar, yang sangat luar biasa, dia tetap dengan rendah hati mengatakan, jangan kamu katakan itu kepada siapapun. Artinya perbuatan baik Yesus itu tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Ini pantas untuk kita teladani di zaman kita sekarang ini, dan kita mencoba belajar untuk berbuat baik dengan tersembunyi, berbuat baik dengan atau tanpa diketahui oleh orang lain. Kita tahu para sutradara dari semua film-film yang sangat luar biasa yang kita tonton, baik film lokal maupun internasional, itu semua berada di belakang layar. Sutradaranya itu berada di belakang layar, tidak dikenal, bahkan tidak diketahui orang. Tetapi merekalah sesungguhnya aktor utama dari semua proses pembuatan perfilman itu. Dan merekalah sebenarnya otaknya yang membuat segalanya itu bisa terjadi seindah dan sebaik itu. Orang yang berbuat baik dalam ketersembunyian dan tanpa dibalas oleh sesamanya kepadanya kebaikannya akan memperoleh balasan dari Allah Bapa kelak di dalam kerajaan surga. Upah itu akan kita terima kelak dalam kerajaan surga. Maka berbuat baiklah, melakukan hal-hal yang membantu sesamalah tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa ingin dipuji dan tanpa ingin dikatakan orang hebat dan lain sebagainya di dunia ini. Nanti kita terima itu di dalam kerajaan surga. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, dua hal yang saya ajak untuk kita renungkan pada hari ini untuk kita. Yang pertama, iman dari seorang yang sedang terjangkit penyakit kusta, meminta kesembuhan dari Tuhan, dan dia memperolehnya karena imannya yang sungguh besar, karena keyakinannya yang sungguh mendalam terhadap Yesus. Yang kedua, kerendahan hati, baik kerendahan hati Yesus maupun dari kerendahan hati si kusta. Jika Tuhan mau, artinya tidak ada paksaan di situ. Ya, dia memberikan kebebasan kepada Yesus. Apakah dia mau menyembuhkan atau tidak? Jika Tuhan mau. Kalau disembuhkan syukur, kalau tidak disembuhkan juga syukur. Ini adalah sebuah sikap kerendahan hati dalam memohon, dalam meminta apa yang kita butuhkan, kita inginkan kepada Allah. Dari Yesus sendiri, kerendahan hati yang sungguh luar biasa, meskipun dia sudah membuat hal yang sungguh luar biasa, melahirkan kekaguman dan keterpesonaan dari banyak orang, tetapi dia tetap menkip, merahasiakannya, menganjurkannya kepada si kusta untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk bijaksana di dalam pijaraan
perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus pasti selalu ada dan bersama kita apabila kita berjuang dan berlomba untuk melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati sekarang dan selamanya. Amin.